Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal Firmansyah dengan NIM 0562499036. Saya akan menjawab tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Jawaban untuk pertanyaan soal 1. Menjelaskan komunikasi secara umum dan komunikasi dalam konteks penyuluhan pertanian. Komunikasi secara umum adalah proses pertukaran informasi antara pengirim dan penerima melalui saluran tertentu untuk mencapai pemahaman bersama. Contoh, seseorang mengirim pesan melalui WhatsApp atau email kepada rekan kerja untuk membahas proyek, di mana penerima merespon dengan saran, sehingga tercapai kesepakatan. Dalam konteks penyuluhan pertanian, komunikasi adalah transfer pengetahuan dari penyuluh ke petani guna untuk mendorong adopsi inovasi. Contoh, penyuluh menjelaskan teknik pupuk organik melalui demonstrasi di sawah, sehingga petani langsung menerapkan dan meningkatkan hasil panen. Untuk pertanyaan nomor 2, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Cyber extension memanfaatkan teknologi digital, seperti internet dan aplikasi lainnya, menyampaikan pesan penyuluhan. Manfaat utamanya, yaitu yang pertama, jangkauan luas, mencapai petani di daerah terpencil tanpa batas lokasi. Yang kedua, interaktivitas tinggi, memungkinkan diskusi real time via chat atau forum. Yang ketiga, efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan perjalanan dan bahan cetak. Yang keempat, konten multimedia, seperti video tutorial yang membuat informasi lebih menarik. Dan yang terakhir, pemantauan data untuk mengevaluasi respon petani dan menyesuaikan strategi. Untuk soal nomor 3, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi, yaitu dengan cara yang pertama, unsur pesan, yaitu pesan harus dibuat jelas, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan petani. Yang kedua, unsur komunikator, penyuluh harus kompeten, ramah, dan mampu membangun kepercayaan para petani. Yang ketiga, unsur penerima, yaitu penyampaiannya harus disesuaikan dengan pengalaman, pendidikan, dan kondisi petani. Dan yang keempat, unsur media atau saluran, yaitu dengan menggunakan media yang mudah diakses, seperti demonstrasi, poster, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Untuk soal nomor 4, setelah saya mengamati kegiatan penyuluhan di wilayah Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang pertama, penyuluh menyampaikan 1. Inovasi penggunaan pupuk organik, mencakup cara membuatnya dari limbah ternak dan sisa tanaman, serta cara aplikasinya pada tanaman hortikultura. Yang kedua, tahapan adopsi inovasi. Petani berada pada tahap minat, evaluasi, awal mencoba. Mereka tertarik setelah mengetahui manfaatnya, menilai kecocokan dengan kondisi lahan hortikultura, lalu sebagian memulai mencoba dengan skala kecil. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi, diantaranya 1. Keuntungan relatif. Pupuk organik dianggap lebih menguntungkan karena harganya lebih terjangkau dibanding pupuk kimia. Selain itu, pupuk organik mampu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan dalam jangka panjang, dan membuat tanah lebih gembur. Manfaat tambahan ini membuat petani melihat pupuk organik sebagai pilihan yang lebih bernilai. Yang kedua, kesesuaian. Pupuk organik cocok digunakan pada komoditas utama di wilayah Margamukti, seperti tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura ini membutuhkan tanah yang kaya bahan organik agar kualitasnya baik, karena karakteristik tanah di Pangalengan mendukung pertanian sayuran di dataran tinggi. Pupuk-pupuk organik inilah menjadi salah satu pilihan yang sesuai bagi para petani. Yang ketiga, kemudahan. Proses pembuatan pupuk organik ini sangat sederhana. Petani bisa memanfaatkan bahan yang tersedia seperti kotoran ternak, sisa tanaman, dan limbah organik lainnya. Yang keempat, triability atau dapat dicoba. Petani dapat menguji pupuk organik ini pada sebagian kecil lahan terlebih dahulu sebelum memutuskan mengadopsi sepenuhnya. Cara ini membantu mereka menilai manfaatnya tanpa mengambil risiko besar. Jika hasilnya memuaskan, barulah mereka menerapkan pada seluruh lahannya. Observability atau hasil mudah diamati. Perubahan hasil dapat dilihat langsung pada template atau lahan percontohannya. Misalnya tanaman lebih hijau, tanahnya menjadi lebih gembur, dan hasil panen yang lebih baik. Karena bukti keberhasilannya terlihat jelas, petani lain lebih mudah percaya dan tertarik untuk ikut mencobanya. Sekian untuk penjelasan tugas mata kuliah dasar-dasar penyuluhan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.